Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Yudhisthira Ahmad Sholahuddin. NIM saya A.2021010068. Saya dari Prodi MPI, kelas karyawan, semester 4, kelas E, Fakultas Tarbiyah, Institut Ummul Qura Al-Islami. Izin pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku dan judul Sistem Pendidikan Finlandia. Pendidikan di Finlandia. Pendidikan di Finlandia memiliki moto pembelajaran seumur hidup. Kemudian, pendidikan Finlandia juga adalah pendidikan yang terbaik di dunia. Terbukti ketika ujian atau tes PISA, Finlandia selalu menempati urutan pertama atau ranking pertama dunia. Bahkan jauh daripada Amerika Serikat, Finlandia pun masih di atasnya. Seperti ketika contoh tes PISA sains atau matematika, Finlandia berada di atasnya. Terlepas daripada hal itu, ternyata Finlandia sendiri memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak, yaitu sekitar 5,5 juta penduduk. Bisa disetarakan atau hampir sama dengan jumlah penduduk yang ada di Yogyakarta yang berada di sekitaran 4 jutaan. Nah, jadi Finlandia dan Yogyakarta itu hampir setara dalam jumlah penduduknya. Jadi tak heran ketika misalkan kita berkunjung ke negara Finlandia, itu kita jarang sekali melihat kerumunan orang-orang di jalan, kemudian di toko-toko atau dan sebagainya, karena jumlah penduduknya yang tidak terlalu padat. Kemudian di Finlandia sendiri, sistem pendidikannya itu jadi tidak diperbolehkan bagi anak yang belum usianya menginjak 7 tahun untuk bersekolah dasar. Beda halnya dengan di Indonesia. Mungkin di Indonesia dulu menerapkan sistem seperti itu. Namun perlahan demi perlahan, tahun demi tahun, sistem itu mulai tidak diberlakukan. Di Finlandia itu ketika anak sebelum berusia 7 tahun itu tidak diperbolehkan untuk menginjak SD. Nah, di Finlandia juga SD itu belajar hanya waktunya itu 4-5 jam. Yang dimulai bukan dari jam 7, melainkan dimulai pembelajaran itu dari jam 9 sampai jam 1 atau jam 2. Nah, ketika SMP atau SMA-nya itu di Finlandia, mereka bebas memilih atau hanya masuk pelajaran yang mereka minati saja. Jadi tidak semua pelajaran mereka ikuti pada jenjang SMP dan SMA. Ketika pembelajaran pun, guru itu tidak sama sekali memberikan PR terhadap muridnya, karena di sana sangat menghargai waktu luang atau waktu istirahatnya. Maka mereka itu tidak memberikan PR sama sekali. Perbedaannya dengan di Indonesia, yang setiap kali pembelajaran, setiap kali mata pelajaran pasti memberikan PR atau tugas-tugas. Di Finlandia juga, setiap jam pelajaran itu, setiap pergantian jam pelajaran itu mereka beristirahat 15 menit. Tujuannya untuk apa? Untuk merelaksasikan otak agar istilahnya lebih fresh kembali ketika memulai pelajaran atau pelajaran yang baru. Jadi lebih fresh otaknya. Kemudian sistem pendidikan di Finlandia terkait guru.
Guru di sana ketat sekali diseleksinya, karena guru ini yang akan mengembangkan kurikulum terhadap siswanya. Guru ini minimal pendidikannya harus S2. Dan penyeleksiannya pun sangat ketat. 10 besar daripada guru itu diambil daripada 10 terbaik universitas masing-masing. Karena guru di Finlandia ini berbeda halnya dengan guru yang ada di Indonesia. Guru di Finlandia itu tidak berganti-ganti setiap kelas, setiap jamnya. Jadi dalam satu kelas itu guru itu saja satu. Maka daripada itu, guru di Finlandia itu harus menguasai seluruh pelajarannya. Kemudian, tak heran jika gaji guru di sana, pemerintah di sana sangat menjamin atau mengedepankan, mementingkan guru, kesejahteraan guru. Gaji guru di sana kurang lebih itu 40 juta kalau dirupiahkan Indonesia. Dan guru di sana dalam satu kelas itu muridnya itu maksimal 20 orang, sehingga dapat mengetahui daripada karakter masing-masing siswanya. Dan ketika dalam satu minggu itu, guru pun mendapatkan 2 jam pelajaran atau pembinaan peningkatan profesinya. Jadi selain guru di sana itu mengajarkan muridnya, guru di sana pun di Finlandia pun mendapatkan pendidikan untuk peningkatan profesinya. Seperti itu. Kemudian, sistem pendidikan di Finlandia itu tidak ada sama sekali ujian nasional atau ujian yang lainnya. Berbeda halnya dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yang mana selalu dilakukan ujian setiap semester, setiap beberapa bulan sekali. Itu selalu mengadakan ujian. Kenapa Finlandia tidak melakukan ujian? Dikarenakan tujuan daripada pembelajaran tersendiri di Finlandia itu adalah untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah yang real, masalah yang benar-benar terjadi dan mereka rasakan. Memang ada pula ujian juga di Finlandia, tetapi ujian ini, ulangan ini tidak untuk membandingkan sekolah satu dengan yang lainnya, tidak untuk membandingkan anak yang satu dengan yang anak lainnya, melainkan tujuan daripada ujian itu sendiri adalah untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana anak tersebut mampu menguasainya. Kemudian di Finlandia juga tidak ada namanya ranking 1, 2 tidak ada. Jadi di Finlandia itu tidak ada yang namanya kelas khusus, kelas-kelas orang pintar, kelas A, tidak. Di Finlandia itu semua rata. Tidak ada yang bodoh dan tidak ada yang pintar. Jadi semua rata, tidak ada sama sekali ranking-ranking di antara mereka. Kemudian sistem pendidikan di Finlandia, di sana itu semuanya gratis tanpa dipungut biaya, ditanggung langsung oleh pemerintah dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Memang di sana di Finlandia itu ketika atau sebagian penghasilan warga di sana itu dipotong setengah oleh pemerintah, yang mana tujuannya itu untuk penduduk tersendiri. Contohnya, semisalkan kita memiliki gaji 5 juta. Nah, 2,5 juta dari gaji kita itu dipotong untuk pemerintah. Gunanya untuk pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Hebatnya di sana, pemerintah di sana itu sangat amanah dalam mengelola uang daripada rakyat. Berbeda jauh dengan yang terjadi di Indonesia, yang mana banyak sekali pemimpin kita yang melakukan tindakan korupsi dan sebagainya, yang sudah kita tahu sebagai mana yang terjadi di Indonesia ini. Kemudian di Finlandia juga kita akan mendapatkan suatu fasilitas di mana kita boleh makan gratis.
makan siang gratis. Jadi di sana banyak menu, di sekolah tuh banyak menu yang disediakan oleh sekolah, yang mana kita bebas untuk memilihnya. Nah, itulah salah satu atau beberapa keistimewaan daripada sistem pendidikan yang ada di Finlandia. Mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Cukup sekian pemaparan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.